Layanan vaksinasi COVID-19 berbayar dari Kimia Farma resmi ditunda. Salah seorang warga kecewa karena batal mendapat vaksinasi COVID-19. Animo masyarakat yang begitu besar membuat pihak Kimia Farma menunda pelaksanaan vaksinasi gotong royong mandiri yang semula dijadwalkan hari ini. Kimia Farma ingin memperpanjang masa sosialisasi vaksinasi gotong royong serta pengaturan pendaftaran calon peserta. Dengan ditundanya pelaksanaan vaksinasi ini menimbulkan kekecewaan bagi salah seorang warga yang ingin vaksinasi mandiri pada hari ini. Warga memilih melakukan vaksinasi gotong royong karena lebih cepat meski harus membayar. Mungkin jadi tidak usah antri ya, bisa langsung datang bayar selesai begitu. Jadi tidak perlu registrasi, menunggu lagi kemudian baru vaksinnya. Rencananya vaksinasi Sinopharm akan digunakan dalam program vaksinasi gotong royong mandiri. Vaksinasi mandiri ini menjadi salah satu langkah untuk mempercepat herd immunity di Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan terkait vaksin berbayar yang ditunda, bergabung bersama kami Nadia Valerie di Apotek Kimia Farma di kawasan Senen, Jakarta Pusat. Selamat siang Nadia, dari pantauan Anda berapa orang yang sudah datang namun ternyata vaksinasi ditunda di sana? Ya, Fandi dan juga pemirsa, di lokasi klinik Kimia Farma, tepatnya di Jalan Raya Senen, Jakarta Pusat ini, pantauan kami sejak pagi tadi memang sudah ada sejumlah warga yang datang ke lokasi klinik ini, di mana mereka berharap hari ini akan bisa mendapatkan dosis vaksinasi COVID-19 melalui program vaksinasi gotong royong secara berbayar. Namun demikian, mereka tadi juga sudah diberikan informasi oleh pihak petugas di lokasi klinik Kimia Farma ini bahwa hari ini, mulai 12 Juli ini, pemerintah, maksud kami PT Kimia Farma resmi menunda pelaksanaan program vaksinasi gotong royong secara berbayar ini. Dan memang belum ada keterangan resmi dari pihak manajemen PT Kimia Farma, Fandi dan juga pemirsa. Namun sebelumnya disampaikan bahwa penundaan ini berkaitan dengan antusiasme masyarakat yang tinggi sehingga dibutuhkan waktu sosialisasi yang lebih lama terkait dengan banyaknya pertanyaan dari masyarakat dan juga dibutuhkan waktu untuk pengaturan alur pendaftaran bagi peserta vaksinasi COVID-19 melalui program gotong royong ini. Dan juga untuk di lokasi klinik Kimia Farma di Jalan Raya Senen ini, Fandi dan juga pemirsa, ini memang menjadi salah satu dari 3 klinik Kimia Farma di wilayah DKI Jakarta yang diperuntukkan bagi lokasi penyuntikan vaksinasi COVID-19 gotong royong secara berbayar, di mana di wilayah DKI Jakarta ini ada 3 titik lokasi vaksinasi, yakni di klinik Kimia Farma Senen, kemudian di klinik Kimia Farma Blok M, dan juga di klinik Kimia Farma Pulau Gadung. Dan sebelumnya memang PT Kimia Farma telah menetapkan yakni untuk program vaksinasi gotong royong individu secara berbayar ini nantinya warga akan mendapatkan penyuntikan vaksinasi COVID-19 secara berbayar dengan tarif yakni 1 kali dosis vaksinasi COVID-19 ditetapkan dengan harga Rp321.000 dan juga dikenakan biaya terkait dengan layanan penyuntikan vaksinasi sebesar Rp118.000. Sehingga totalnya, Fandi dan juga pemirsa, untuk 1 kali dosis penyuntikan vaksinasi COVID-19 dengan jenis vaksin Sinopharm ini, peserta vaksinasi akan dikenakan biaya Rp439.000, atau dengan total 2 kali dosis penyuntikan vaksinasi ini, maka totalnya untuk program vaksinasi gotong royong secara berbayar ini, peserta vaksinasi harus membayar sejumlah Rp879.000. Meski demikian, Fandi dan juga pemirsa, memang hingga saat ini kami juga masih menunggu keterangan resmi dari pihak PT Kimia Farma terkait dengan alasan penundaan vaksinasi gotong royong ini, dikarenakan memang untuk program vaksinasi berbayar ini tentunya memunculkan kontroversi tidak hanya di kalangan masyarakat, namun juga di kalangan pemerintah pusat yang masih terus muncul perdebatan, dikarenakan program vaksinasi berbayar ini tentunya membuat kebingungan di tengah masyarakat dengan masih dilakukannya program vaksinasi massal secara gratis yang masih terus dilakukan oleh pemerintah pusat di seluruh wilayah Indonesia. Ya, kembali ke studio, Fandi. Terima kasih Nadia Valerie melaporkan langsung dari Apotek di kawasan Senen Raya, Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali Nadia.